Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizur Rahman dengan NIM 21064012. Saya akan mempresentasikan judul proyek akhir saya, yang mana untuk memenuhi tugas dari tata tulis karya ilmiah. Judul proyek akhir saya adalah rekondisi dan modifikasi sistem penggerak, sistem rem, dan sistem kemudi mobil listrik. Latar belakang. Di saat pemerintah sedang gencar menaruh harapan besar dan mendukung pengembangan kendaraan listrik semakin jelas, akan segera memulai peranan utamanya sebagai pengganti era transformasi mesin bakar. Akan tetapi, belum banyak perusahaan otomotif di Indonesia yang membuat dan mengembangkan sarana transportasi mobil listrik sebagai pengganti transformasi mesin bakar. Seperti yang diketahui, bahwa harga BBM di Indonesia sekarang ini termasuk sangat tinggi, sehingga mempunyai dampak pada rakyat kecil. Kendaraan listrik memiliki efisiensi energi yang paling tinggi dibandingkan dengan kendaraan mesin bakar konvensional. Pada mesin bakar, 85% lebih dari energi yang dihasilkan terbuang menjadi panas. Gerak dan gesekan komponen hanya sekedar 15% yang dapat dikonversikan menjadi energi kinetik penggerak kendaraan. Sedangkan pada kendaraan listrik justru terjadi kebalikannya, di mana sekitar 88% energi yang dipakai dikonversikan menjadi energi kinetik penggerak kendaraan. Sehingga untuk menggerakkan sebuah kendaraan dengan bobot yang sama, kendaraan listrik memerlukan energi yang jauh lebih sedikit dan juga tidak mengeluarkan polusi kendaraan yang sama sekali. Teknologi kendaraan listrik baterai dipercaya akan dengan cepat berkembang dengan mendominasi sebagai pengganti era transportasi mesin bakar. Hal ini dikarenakan teknologi kendaraan listrik baterai memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan teknologi alternatif lainnya. Pertama, penggunaan transportasi listrik akan memberikan efisiensi rata-rata 2 kali lipat lebih efisien daripada penggunaan transportasi berbasis mesin bakar. Kedua, sumber energi transportasi listrik jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan teknologi mesin bakar. Sumber energi bisa didapatkan dari sumber berbasis fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas, ataupun sumber energi terbaharui seperti tenaga air, angin, surya, biofuel, sampah, panas bumi, dan lain tanpa harus merubah teknologi pada kendaraan. Fleksibilitas ini sangat memperkuat ketahanan energi nasional dengan melepaskan ketergantungan akan satu sumber energi dan beralih pada sumber energi yang lain pada saat dibutuhkan. Ketiga, penggunaan transportasi listrik akan mengembalikan kualitas udara dalam kota, karena kendaraan listrik tidak mengeluarkan gas sisa pembakaran. Jika energi listrik yang dipakai didapat dari sumber yang berkesinambungan, yang tanpa emisi dalam prosesnya, maka terjadilah mobilitas yang 100% berkelanjutan dari segi energi dan lingkungan. Jika pada tahap awal energi listrik yang digunakan masih didapatkan dari proses konversi energi fosil, maka akan tetap terbentuk polusi. Akan tetapi polusi tersebut akan jauh lebih kecil, jauh dari kepadatan penduduk, dan lebih mudah dikendalikan. Sistem penggerak merupakan komponen utama dalam pembuatan mobil listrik. Dalam sistem penggerak, terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan, di antaranya motor penggerak, gardan, dan roda. Ketiga komponen tersebut termasuk dalam komponen utama agar mobil listrik dapat melaju. Selain sistem penggerak, pada mobil listrik sangat diperlukan rem untuk menghentikan laju dari mobil listrik tersebut. Dalam sistem pengereman untuk roda depan dan roda belakang menggunakan drum brake atau rem tromol. Selain kedua komponen tersebut, terdapat sistem kemudi yang mengatur arah kendaraan dengan cara membelokkan roda depan. Sistem kemudi pada listrik ini menggunakan steering dari Mitsubishi Galant yang dipasang pada steering gear ST20 dengan tambahan cross joint. Perumusan masalah. Perumusan masalah dalam proyek akhir ini adalah bagaimana mengaplikasikan dan memodifikasi sistem pengereman, sistem penggerak, dan sistem kemudi mobil listrik.
Batasan masalah. Proyek akhir dibatasi pada proses perangkaian dan rekondisi sistem pengiriman mobil listrik. Proyek akhir dibatasi pada proses modifikasi sistem penggerak dan sistem kemudi mobil listrik. Manfaat proyek akhir. Manfaat yang diperoleh dari penyusunan laporan tugas proyek ini adalah sebagai berikut. Dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman tentang sistem penggerak, sistem pengiriman, dan sistem kemudi mobil listrik. Sebagai referensi untuk inovasi pembuatan mobil listrik selanjutnya. Baiklah, sekian dari bab 1 hasil proyek akhir saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.